Ini adalah 7 tips dari saya untuk berhenti kerja, bertahan, atau bikin bisnis. Tips untuk berhenti kerja, tetap bertahan atau bikin bisnis sendiri. 7 tips ini akan membantu Anda untuk menentukan apa yang Anda lakukan selanjutnya. Tips pertama, apakah budaya perusahaan dan nilai-nilai perusahaan sesuai dengan Anda? Artinya apa? Apakah yang penting buat perusahaan sama pentingnya dengan apa yang penting buat Anda? Di dalam diri Anda sendiri, sebagai contoh. Kalau saya merasa bahwa kejujuran dan integritas itu sangatlah penting buat diri saya, sedangkan perusahaan memiliki budaya, nggak usah pusing deh, yang penting kita jualan aja, mau nipu juga nggak apa-apa. Nah, ini udah adalah sebuah tanda-tanda bahwa Anda tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengan perusahaan Anda. Dan ketika Anda lanjutkan terus-menerus, bisa jadi Anda akan merasa terhambat, atau stres, atau juga depresi. Hal kedua, apakah Anda bisa berkembang sebagai individu dan sebagai pribadi untuk menjadi lebih baik? Bisa berkembang seperti apa, Coach? Anda dapat pengajaran baru nggak? Apakah Anda dapat ilmu baru? Apakah Anda secara mentalitas juga dididik untuk menjadi lebih baik? Apakah perusahaan memberikan Anda waktu untuk Anda belajar memperbaiki skill Anda? Atau bahkan, apakah perusahaan mendukung untuk membiayai sebagian atau sepenuhnya, atau bahkan mensupport Anda untuk belajar meningkatkan skill dari diri Anda? Lihat hal-hal seperti itu, dan juga lihat apakah Anda memiliki kemungkinan untuk naik level di karir Anda. Sebagai contoh, kalau saya di bawah 30 tahun, saya akan mencari perusahaan yang baru dimulai. Sehingga saya bisa melakukan banyak pekerjaan. Apapun pekerjaan itu. Kenapa penting? Karena ketika saya banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, artinya apa? Saya mendapatkan banyak skill. Saya mendapatkan banyak ilmu baru. Dan saya melatih ilmu-ilmu baru tersebut dibayar loh di perusahaan orang lain. Dimana nanti ketika saya pengen bikin perusahaan sendiri, saya udah punya ilmunya. Jadi ini adalah faktor kedua. Faktor ketiga adalah apakah lingkungan kerja Anda itu positif atau buat Anda stres? Tusuk-tusukan nggak sih? Atau kerjaannya gosip, ngomongin hal-hal yang negatif, ngomongin bos Anda jelek, ngomongin manajer Anda jahat, ngomongin si itu selingkuh, ngomongin si itu korupsi. Hal-hal tersebut tidak akan membuat diri Anda menjadi lebih baik. Jadi cari deh lingkungan yang positif. Lingkungan yang kompetitif secara positif. Gimana achievement Anda hari ini? Bisa lebih bagus nggak? Yuk, kita ngadu yuk. Adu jualan lebih banyak. Siapa yang menang? Makan Pizza Hut. Hal-hal seperti itu yang membuat sesuatu itu fun. Karena kalau kita bergabung dengan orang-orang yang banyak negatifnya, kita juga akan menjadi negatif. Dan lingkungan tentunya salah satu faktor yang menentukan apakah Anda harus pindah kerja, atau bertahan, atau bikin bisnis baru. Hal keempat, apakah visi leader dan visi perusahaan sesuai dengan visi Anda secara pribadi? Atau jangan-jangan di beberapa perusahaan, leadernya atau pimpinan perusahaannya pun nggak punya visi. Ibaratnya kalau kita naik kapal laut, pilotnya nggak tahu atau nakodanya nggak tahu arahnya mau kemana. Kita sebagai karyawan akan tentunya bingung hidup kita mau dibawa kemana. Yang lebih menyedihkan daripada orang bingung adalah orang yang ngikutin orang bingung.
Jadi Anda harus lihat apakah leader ini paham tentang tujuan dari bisnis dia dan visinya mau kemana. Mau dibawa kemana sih ini bisnis? Dan sesuai nggak dengan Anda? Apakah visi ini hanya untuk cari uang untuk bisnis dia? Atau ada sisi kemanusiaannya? Pengen juga ngebangun Anda untuk menjadi orang yang lebih baik? Atau juga pengen memberikan nilai untuk banyak pembisnis di luar sana atau masyarakat di luar sana, menyediakan air yang lebih banyak, air bersih yang lebih banyak sebagai contoh, menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih banyak untuk masyarakat Indonesia sebagai contoh. Lihat apakah visi tersebut kena di hati Anda. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang penting buat Anda untuk memutuskan. Hal kelima, apakah Anda dihargai sebagai seorang manusia atau diremehkan? Banyak di luar sana pimpinan perusahaan terkadang tidak menganggap Anda sebagai manusia. Saya sangat nggak setuju tentang ini. Apabila Anda tidak dihargai sebagai manusia atau bahkan disepelekan atau diremehkan, bisa jadi Anda harus berpikir ulang mengenai apakah perusahaan ini terbaik buat Anda. Karena seorang manusia yang selalu disepelekan dan diremehkan, lambat laun akan melihat dirinya sendiri sebagai seseorang yang kalah. Dan ini tidak akan berdampak positif kepada dirinya. Dan ketika dia menerima dirinya, dia disepelekan dan diremehkan, dan dia menerima bahwa dirinya memang seperti itu, hidupnya tidak akan menjadi lebih baik. So, apapun perusahaannya, pikirkanlah apakah Anda disepelekan atau diremehkan. Tentunya Anda juga harus melihat dari beberapa sudut pandang. Apakah perbuatan Anda atau janji-janji Anda yang membuat Anda disepelekan? Tetapi kalau Anda mendeliver atau memberikan apa yang Anda janjikan, Anda memberikan apa yang Anda katakan, sesuai dengan janji Anda, ini merupakan sebuah pertanda bahwa Anda mungkin nggak cocok di perusahaan tersebut. Hal keenam adalah apakah Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan lain di luar bisnis atau pekerjaan ini secara finansial yang lebih dari yang Anda dapatkan dari pekerjaan Anda. Usulan saya adalah Anda minimal mendapatkan 3 kali lipat dari gaji yang Anda dapatkan sebelum Anda bisa memutuskan untuk pergi dan melakukan bisnis sendiri. Kenapa? Karena ketika Anda bekerja, Anda hanya datang, hadir, mengerjakan, Anda sudah dapat gaji. Tetapi ketika Anda berbisnis, tidak setiap bulan Anda akan mendapatkan penghasilan yang sama. Dan ini sangat menantang. Dan faktor selain itu juga Anda harus pikirkan apakah posisi Anda bekerja sekarang dengan koneksi Anda di dalam tempat pekerjaan sekarang menghasilkan bisnis sampingan yang Anda dapetin. Sebagai contoh gini, kalau saya jualan bisnis sampingan, jualan pelek sebagai contoh, pelek mobil. Dan saya bekerja sebagai salah satu sales di perusahaan otomotif. Bisa jadi banyak dari klien saya setelah beli mobil sama saya, beli pelek sama saya. Nah, kalau penghasilannya saya dapatkan seperti itu, tentunya Anda jangan pernah berhenti bekerja. Karena Anda mendapatkan customer, yang Anda dapatkan adalah customer karena posisi Anda sebagai sales mobil atau sales otomotif tersebut.
Jadi pikirkan hal-hal ini. Pertimbangkan sebelum Anda berhenti bekerja atau memilih untuk melakukan bisnis. Tergantung dari posisi Anda. Hal ketujuh adalah, apakah Anda seorang motivator atau leader yang baik? Kalau Anda belum berhasil untuk menjadi seorang leader yang baik di perusahaan Anda, leader yang disiplin dan bisa memberikan contoh, ketika Anda keluar kerja dan melakukan bisnis Anda sendiri, bisa jadi Anda akan kesulitan untuk memotivasi diri sendiri. Tapi coach, saya mah kalau di perusahaan saya, kalau ini perusahaan saya sendiri, saya pasti bisa coach. Belum tentu, karena itu sudah menjadi pola Anda. Ketika Anda mendapatkan kebebasan untuk melakukan apapun yang Anda mau, karena ini bisnis Anda bisa tutup kapan aja, Anda bisa buka kapan aja, Anda bisa ketemu customer kapan aja yang Anda mau. Anda mau ketemu 3 customer satu hari bisa, mau 10 customer bisa, mau nggak ketemu juga bisa. Akan cukup menantang untuk mendisiplinkan diri Anda atau memaksa diri Anda sendiri ketika Anda adalah seorang bos dari diri sendiri. Nah, kalau Anda tidak bisa melakukan itu di pekerjaan di mana Anda dibayar dan dipaksa, mungkin Anda harus berpikir ulang untuk mencoba menjadi seorang leader yang lebih baik sebelum Anda memilih untuk berbisnis sendiri. Ini adalah 7 tips dari saya untuk berhenti kerja, bertahan, atau bikin bisnis. Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.